Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku akan mengesampingkan apa yang terjadi di sisa-sisa. Karena bagaimanapun, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu semua tidak masuk akal. Dengan demikian, aku akan mengalihkan topik pembicaraan ke apa yang baru saja terjadi. Semua senior yang hadir di sini, kalian adalah individu-individu terkenal. Kamu semua adalah martial ancestors, dan banyak di antara kamu juga merupakan martial ancestors. Aku tidak harus mengatakan betapa kuatnya kalian semua. Lagi pula, kekuatan luar biasa kamu diketahui publik di seluruh alam biasa 100 perbaikan. Namun aku ingin bertanya, apakah ada di antara kamu yang mampu mengalahkan pelindung sekte bayi jiwa itu? Apakah ada di antara kamu yang berdiri untuk menghadapi pelindung jiwa sekte bayi itu, di saat ia bertindak sombong tanpa henti? Lanjut Chu Feng. Pada saat itu, bukan hanya para spiritualis dunia saja, bahkan yang lain juga mulai menundukkan kepala. Memang benar, tidak ada dari mereka yang berani berdiri untuk menghadapi pelindung istana barat itu. Sebelumnya, jika bukan karena aku mengaktifkan raksasa kristalku, aku khawatir semua senior yang hadir akan terbunuh oleh pelindung sekte jiwa bayi itu. Adalah satu hal bagi kalian para senior di sini, yang tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih kepada aku. Tetapi kamu benar-benar ingin meminta kami untuk berbagi sebagian dari apa yang kami peroleh dalam sisa-sisa dengan kamu. Jika aku memahami hal-hal dengan benar, semua orang di sini yang merupakan senior yang terkenal dan kuat, ternyata berencana untuk mengabaikan kebenaran dan menendang dermawan kamu demi kekayaan, ucap Chu Feng sambil menatap kerumunan dengan tatapan mengejek. Pada saat itu tidak hanya para kerumunan yang menundukkan kepala, bahkan warna kulit mereka juga menjadi lebih merah. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Jika itu bukan karena raksasa kristalnya, mustahil bagi mereka untuk membiarkannya hidup. Secara wajar, mereka seharusnya tidak menuntut harta yang diperoleh Chu Feng di sisa-sisa. Sebenarnya, bahkan jika Chu Feng tidak menyebutkannya, mereka kurang lebihnya sudah merasa malu juga. Setiap kata yang dikatakan Chu Feng dalam pidatonya, itu seperti pedang yang menyayat mereka. Setiap kata-katanya mengeluarkan darah. Dengan demikian, mereka secara alami akan menjadi malu tanpa akhir. Semua orang, apakah kamu semua memperhatikan satu hal? Tepat pada saat itu, orang suci spiritualis dunia tiba-tiba berbicara. Jika dibandingkan dengan yang lain, dia tidak memiliki sedikit pun ekspresi malu di wajahnya. Apa itu? Kerumunan bertanya bersamaan. Mereka semua ingin membebaskan diri dari situasi canggung mereka. Kata-kata yang diucapkan oleh World Spiritist Science memungkinkan mereka untuk mengalihkan topik pembicaraan. Raksasa kristal Chu Feng yang dilepaskan sebelumnya, itu sangat mirip dengan 4 dari sebelumnya. Jika tebakan aku benar, raksasa kristal True Immortal level itu dibentuk melalui perpaduan 4 puncak kristal tingkat martial ancestor. The World Spiritist Science berkata dengan senyum aneh. Lalu bagaimana dengan itu? Seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular bertanya dengan cara yang tidak setuju. Ini berarti bahwa Chu Feng dan teman-temannya saat ini tidak memiliki raksasa kristal. Jika kita ingin melakukan sesuatu pada mereka, mereka tidak akan bisa menolak sedikitpun. Jadi, sama sekali tidak perlu repot-repot dengan kata-kata berlebihan dengan mereka. Sebaiknya kita berurusan dengan mereka secara langsung. Orang suci spiritualis dunia mengalihkan pandangannya yang muram dan dingin itu kepada Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Kamu berani? Zhao Hong berteriak dengan marah. Kenapa tidak? Apakah kamu menyiratkan bahwa kita akan takut pada 3 anak kecil seperti kalian? Kata orang suci spiritualis dunia dengan senyum dingin dan menyeramkan. Orang suci spiritualis dunia, jika bukan karena teman kecil Chu Feng sebelumnya, kita semua akan terbunuh. Kamu, apa ini yang kamu rencanakan untuk dilakukan di sini? Grandmaster Prophet berkata. Dari nada bicaranya ini, itu tampaknya berusaha untuk beralasan dengan orang banyak. Orang suci spiritualis dunia, jika kamu berencana untuk menyakiti sahabat kecil Chu Feng, maka aku, Duan Chunchang, akan menjadi yang pertama menolak. Ketika tetua Duan Chunchang mengucapkan kata-kata itu, ia melepaskan penindasannya di puncak kekuatan martial ancestor.
Dia telah mengungkapkan ketulusannya untuk melindungi Chu Feng. Orang suci spiritualis dunia, jika kamu melakukan sesuatu seperti itu, kamu benar-benar akan menendang dermawan kamu, tambah kerumunan. Setelah itu, banyak ahli lain menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap usulan dari orang suci spiritualis dunia. Semuanya, aku percaya tidak perlu bagiku untuk menyebutkan karakter seperti apa Grandmaster Kai Hong. Sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kai Hong adalah salah satu dari kekayaan Realm Ordinary 100 Refinements kami. Mungkinkah kalian semua benar-benar bersedia menyerahkan semua harta yang telah ditinggalkan Grandmaster Kai Hong kepada tiga bocah belaka ini? Tidak menyebutkan apakah ketiga bocah ini akan dapat memanfaatkan harta yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kai Hong dengan benar atau tidak, tapi ketiganya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi harta Grandmaster Kai Hong. Daripada mengambil harta itu nanti dari mereka oleh Sekte Jiwa Bayi, lebih baik kita membantu mereka menyimpan harta itu hari ini juga, kata orang suci spiritualis dunia. Setelah sains spiritualis dunia mengatakan kata-kata itu, ekspresi kerumunan segera berubah. Tidak perlu menyebutkan orang-orang yang menentang Chu Feng sebelumnya, bahkan mereka yang berbicara untuk mendukung Chu Feng mengungkapkan ekspresi rumit. Meskipun mereka mungkin tidak ingin membahayakan Chu Feng karena mereka merasa malu, tapi mereka juga tidak ingin kalau Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong ini menyimpan semua harta Grandmaster Kai Hong. Luar biasa, demi benar-benar dapat memberikan alasan bagi diri sendiri untuk merebut harta orang lain, aku benar-benar harus mengagumi betapa berkulit tebalnya dirimu, ejek Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, meskipun kamu memiliki konflik dengan sains spiritualis dunia, apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Kalian bertiga masih sangat muda, dan kekuatanmu juga tidak cukup. Memang tidak aman bagi harta Grandmaster Kai Hong untuk tinggal bersama kalian semua. Bagaimana kalau begini saja, kami akan membantu kamu menjaga mereka aman untuk saat ini. Ketika kamu semua mendapatkan kekuatan yang cukup di masa depan, kami akan mengembalikan harta itu kepada kamu, puncak martial ancestor Kong Heavenly Clan itu berbicara lagi. Sialan, apa perbedaan antara kalian semua dan mereka yang dari Sekte Jiwa Bayi? Zhao Hong mengutuk dengan marah. Wajahnya yang lembut dan cantik telah memerah karena marah. Dari cara aku melihatnya, kamu semua bahkan lebih tercela dari Sekte Jiwa Bayi. Lagi pula, orang-orang dari Sekte Jiwa Bayi secara terbuka tak tahu malu dan biadab. Tapi kamu semua, kamu hanya sekelompok orang munafik yang berpura-pura benar, dan sekelompok yang hanya berani menindas yang lemah dan takut-takut yang kuat. Kalian semua benar-benar tercela, Wang Qiang mengejek. Tiga teman kecil, bagaimana bisa kalian semua mengatakan hal seperti itu? Kami benar-benar melakukan ini untukmu. Mungkin kamu tidak dapat memahami niat baik kami sekarang, tetapi kamu pasti akan mengerti di masa depan, kata Martial Ancestor, puncak Kong Heavenly Clan. Saat dia berbicara, dia melepaskan kekuatan penindasannya di Martial Ancestor, dan menutup jalan mundur untuk Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Grandmaster Prophet, Senior Duan Chunchang, apakah kalian berdua juga berencana untuk berkubang di lumpur bersama mereka? Tanya Chu Feng sambil memandang ke Grandmaster Prophet dan tetua Duan Chunchang itu. Grandmaster Prophet mengungkapkan ekspresi yang sulit. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun Duan Chunchang, dia berkata dengan nada malu. Teman kecil Chu Feng, kalian semua bisa menjaga warisan itu. Mengenai harta, kami tidak meminta kamu untuk menyerahkan semuanya. Kamu hanya perlu menyerahkan sebagian dari mereka. Selama kamu bersedia untuk menyerahkan beberapa, aku berani menjamin bahwa tidak seorang pun akan berani menyakiti kamu. Jika aku ingin memberitahu kamu semua bahwa kami hanya memperoleh warisan Grandmaster Kai Hong, dan tidak mendapatkan harta warisan, apakah kamu akan mempercayai aku? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, dalam hal itu, kami hanya bisa membuatmu tidak nyaman dengan menyuruhmu menyerahkan Cosmos Sak di pinggangmu untuk kami periksa. Pakar Kong Heavenly Clan itu bergegas untuk berbicara. Aku mengerti sekarang, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia mengeluarkan Evil God Sword dari Cosmos Sak dan memegangnya di tangannya. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang ini harta yang kamu dapatkan dari sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Orang suci spiritualis dunia itu mengejek. Hehehe, Chu Feng hanya terkekeh, dan kemudian dia berkata, kamu ingin merampok kami bertiga. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya atau tidak.
Namun, aku akan memperingatkan kamu sebelumnya. Masih belum terlambat untuk mundur sekarang. Jika kamu benar-benar berencana untuk menggunakan kekerasan, kamu harus menanggung konsekuensi dari tindakan kamu, ucap Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kami sangat berterima kasih karena kamu menyelamatkan kami sebelumnya. Namun, kami bukan anak berusia 3 tahun. Tidakkah kamu berpikir, ini sangat membosankan bagi kamu untuk mencoba menakuti kita seperti ini? Ketika pakar Kong Heavenly Clan itu berbicara, dia melihat ke yang lain yang hadir dan berkata lagi. Semua orang, teman kecil Chu Feng telah menyatakan ancamannya. Apakah kamu semua takut? Tambahnya. Hahaha, mendengar itu, kerumunan tidak menjawab, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Itu berfungsi sebagai respons terbaik. Pada saat itu, orang yang merasa paling puas tidak lain adalah World Spiritist Science. Dari cara dia melihatnya, dengan bagaimana hal-hal menjadi ruwet, Chu Feng bisa melupakan dirinya pergi dengan aman. Bahkan jika dia tidak terbunuh, dia kemungkinan akan diberi pelajaran oleh orang banyak dan menjadi terluka parah. Teman kecil Chu Feng, tampaknya kamu tidak dapat menakuti kami. Maka dari itu, tolong terimalah serangan aku, ucap dari pakar Kong Heavenly Clan itu menyipitkan matanya. Kemudian, penindasan puncak tingkat martial ancestornya segera menyapu ke arah Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Dia tidak melepaskan niat membunuh. Namun demikian, ia merasa bahwa kekuatan penindasannya ini akan cukup untuk membuat Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong menderita kekalahan telak, dan melukai mereka secara serius. Dia merasa dendam terhadap bagaimana Chu Feng berbicara untuk membantahnya sebelumnya. Karena itulah, ia berencana menggunakan kesempatan ini untuk mendisiplinkan mereka bertiga. Aku akan melihat, siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Tiba-tiba saja, tepat pada saat itu, sebuah suara yang dipenuhi dengan desakan segera meledak di langit. Pada saat yang sama, aura luar biasa turun dari langit dan menutupi kerumunan. Aura itu terlalu kuat. Meskipun ada banyak leluhur marsial puncak di antara kerumunan, tapi mereka tidak dapat menahan aura itu. Kekuatan penindasan yang sedang bangkit itu telah menutup langit dan bumi. Dengan kekuatan yang luar biasa, sesosok segera muncul dari langit. Orang itu turun di hadapan Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Orang itu adalah seorang biksu tua. Biksu tua itu sangat kurus, dan pakaiannya sangat dikenakan. Tambalan untuk memperbaiki lubang di pakaiannya, itu membuatnya tampak seperti pakaian pengemis. Namun ketika biksu tua itu muncul, maka tidak ada seorang pun yang berani membencinya. Ini terutama bagi orang-orang yang sengaja membuat segalanya sulit bagi Chu Feng sebelumnya. Pada saat itu, mereka semua mengerutkan kening dan menggigil ketakutan. Alasan untuk itu adalah, karena semua orang yang hadir dapat menebak bahwa, biksu tua itu adalah pemilik kekuatan penindas yang kuat. Biksu tua itu tidak hanya seorang immortal sejati, tetapi juga seorang immortal sejati yang luar biasa. Senior, seru Chu Feng. Chu Feng segera senang melihat biksu tua itu. Alasan untuk itu adalah, karena dia mengenal biksu tua itu. Biksu tua itu adalah biksu tua yang sama dengan yang Chu Feng de temui di hutan hantu Dark Knight. Berbicara tentang itu, Chu Feng memiliki sedikit hubungan dengan biksu tua itu. Teman kecil Chu Feng, yakinlah. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyakiti kamu sedikit pun. Faktanya, tidak ada yang akan bisa melukaimu sedikit pun. Ucap biksu tua itu dan berbalik, dan tersenyum ringan ke arah Chu Feng. Sikapnya sangat ramah. Setelah melihat adegan itu, orang suci spiritual dunia, puncak martial ancestor Kong Heavenly Clan, dan yang lainnya berteriak secara serempak. Oh tidak, di dalam hati mereka mulai merasa bahwa mereka berada di ambang kematian. Setelah semua, jika menilai dari keadaannya, Chu Feng pasti memiliki hubungan yang luar biasa dengan biksu tua itu. Senior, tolong jangan salah paham. Kami tidak pernah berencana melakukan apapun pada teman kecil Chu Feng. Kami hanya merasakan bahwa situasinya menjadi buruk. Leluhur martial ancestor Kong Heaven Clan yang bertindak untuk menyerang Chu Feng sebelumnya, dia dengan cepat mencoba menjelaskan. Dia memiliki ekspresi yang sangat penuh perhatian di wajahnya, dan dia berusaha memberikan alasan agar tidak dihukum oleh biksu tua itu. Namun sebelum dia selesai mengatakan alasannya, tatapan biksu tua itu tiba-tiba berubah. Lalu kemudian, cahaya aneh segera berkedip. Di momen selanjutnya, puncak martial ancestor Kong Heavenly Clan itu memuntahkan seteguk darah.
Dan kemudian, dia berlutut tanpa daya. Dia mulai menggigil, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Penampilannya mirip dengan penampilan seseorang yang sedang sekarat. Dia menjadi sangat lemah, sehingga itu terasa aneh. Setelah melihat apa yang terjadi pada puncak martial Ancestor Kong Heavenly Clan, World Spiritist Science dan yang lainnya semakin ketakutan. Kultivasi pria ini masih ada. Namun selama sisa hidupnya, ia hanya akan bisa tetap di puncak martial Ancestor. Dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mencapai ranah immortal sejati. Apa? Seru kerumunan. Kerumunan sekali lagi ketakutan setelah mendengar kata-kata itu. Untuk dapat menutup prospek masa depan seseorang dengan satu serangan, kekuatan semacam itu benar-benar menakutkan. Semua kerumunan takut, bahwa mereka akhirnya akan mengalami nasib yang sama seperti puncak leluhur martial klan surgawi Kong. Itu adalah hukumannya karena menyerang teman kecil Chu Feng. Namun aku berani menjamin, bahwa jika ada yang berani menyerang teman kecil Chu Feng lagi di masa depan, maka hukuman mereka pasti tidak akan seringan itu. Aku pribadi akan memastikan bahwa, orang-orang itu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, dan menjalani kehidupan yang lebih rendah daripada babi dan anjing. Biksu tua itu mengucapkan kata-kata itu dengan sangat acuh tak acuh. Bahkan tidak ada sedikit pun amarah dalam nada bicaranya. Namun demikian, kata-katanya memiliki dampak yang tak terbayangkan saat mereka memasuki telinga orang banyak. Semua orang tahu bahwa dia tidak bercanda. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. 3 teman kecil, selamat tinggal, ucap biksu tua itu. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, biksu tua itu berbalik dan tersenyum lebar pada Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Kemudian tubuhnya sedikit bergeser, dan dia menghilang ke udara yang tipis. Setelah biksu tua itu lenyap, kekuatan opresifnya yang sangat besar yang melumpuhkan kerumunan juga lenyap. Setelah biksu tua itu pergi, daerah itu menjadi tenang kembali. Namun, tidak ada yang yakin apakah biksu tua itu benar-benar telah pergi. Jadi pada saat itu, kerumunan semua berdiri di sana dengan tertegun. Mereka benar-benar bingung apa yang harus dilakukan, dan hati mereka masih gelisah. Teman kecil Chu Feng, kami benar-benar tidak memiliki niat buruk sebelumnya. Tolong jangan tersinggung, ucap kerumunan. Setelah beberapa waktu berlalu, kerumunan berhasil meredakan ketegangan mereka, dan mulai meminta maaf kepada Chu Feng. Pada saat itu, sikap mereka terhadap Chu Feng telah berubah sepenuhnya. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu bahwa Chu Feng benar-benar memiliki ahli tingkat immortal sejati yang melindunginya. Selain itu, ahli tingkat immortal sejati ini bukan abadi sejati biasa. Dia begitu kuat, sehingga semua orang takut padanya. Chu Feng mengabaikan permintaan maaf kerumunan, dan malah bertanya dengan senyum berseri-seri. Senior, apakah kamu semua akan terus mencegah kita pergi? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, semua orang tersenyum kecut. Mereka merasa sangat canggung. Mereka semua tahu bahwa, Chu Feng membuat komentar pemotongan pada mereka. Namun meskipun mereka tahu itu masalahnya, tapi mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan. Kalau begitu, selamat tinggal, ucap Chu Feng menggenggam tinjunya pada kerumunan. Meskipun itu adalah tindakan dengan etiket yang baik, tapi itu dipenuhi dengan ejekan. Ini menyebabkan apa yang disebut para pakar yang hadir merasa lebih malu. Satu demi satu, mereka menundukkan kepala. Melihat ekspresi malu dari kerumunan, sudut mulut Chu Feng terangkat menjadi senyum dingin. Dengan apa yang terjadi di sini hari ini, Chu Feng berhasil melihat melalui orang-orang ini. Kelompok ini, termasuk Grandmaster Pearlhead dan Tetua Duan Chuncang, mereka benar-benar sekelompok orang munafik. Singkatnya, tidak ada satu orang pun dari kelompok yang hadir di sini hari ini yang bersikap langsung dan jujur. Setelah mengejek orang banyak, tubuh Chu Feng tiba-tiba bergeser. Lalu, dia melonjak ke langit. Bersama dengan Wang Qiang dan Zhao Hong, mereka bertiga terbang menuju langit yang jauh. Meskipun Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong telah pergi, tapi kerumunan yang tersisa tidak pergi setelah waktu yang lama. Alasan untuk itu adalah, karena mereka masih memiliki ketakutan yang masih ada, dan juga bingung apa yang harus dilakukan. Namun demikian, mereka yakin akan satu hal. Perilaku dan tindakan mereka terhadap Chu Feng hari ini, itu tampaknya telah meninggalkan mereka keluhan yang cukup besar. Semuanya, aku yakin kamu semua merasa sangat tidak berdamai saat ini.
Namun aku mendesak kamu semua bahwa, yang terbaik adalah tidak menjadikan teman kecil Chu Feng sebagai musuh kamu. Kekuatan individu itu sebelumnya, kemungkinan besarnya akan melampaui imajinasi kamu. Belum lagi kamu semua, bahkan mungkin kekuatan di belakang kamu tidak akan mampu menyinggung orang itu, kata Grandmaster Prophet. Begitu kata-kata Grandmaster Prophet diucapkan, hati orang banyak langsung bergetar. Individu macam apa yang hadir di sini? Mereka adalah 4 kekuatan tingkat 1 semuanya hadir di sini. Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh Grandmaster Prophet adalah, bahwa biksu tua itu adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa disinggung oleh 4 kekuatan tingkat 1. Evaluasinya benar-benar tinggi, dan itu benar-benar menakutkan. Karena penasaran, Tetua Duan Chuncang bertanya, Grandmaster, apa sebenarnya kultivasi individu itu? Aku memiliki kultivasi yang sama denganmu. Ketika kamu tidak dapat melihat melalui kultivasinya, bagaimana mungkin aku bisa mengetahuinya? Hanya saja, aku punya firasat sebelumnya. Meskipun firasat itu sangat samar, tapi firasat itu mengatakan kepada aku bahwa, individu itu adalah karakter yang sangat berbahaya, kata Grandmaster Prophet. Seberapa berbahayanya-kah sosok itu? Kerumunan bertanya bersamaan. Dia lebih berbahaya daripada siapapun yang pernah aku temui di alam biasa 100 penyempurnaan, kata Grandmaster Prophet. Kegemparan. Mendengar kata-kata itu, orang banyak menghisap udara dingin. Karakter seperti apa Grandmaster Prophet ini? Dalam hal kultivasi, meskipun kultivasinya kuat, tapi ia masih hanya seorang leluhur marsial. Jika dibandingkan dengan para ahli tingkat immortal sejati itu, Grandmaster Prophet tidak bisa dianggap bernilai banyak. Namun, Grandmaster Prophet memegang status yang tak tertandingi. Dengan demikian, secara praktis semua ahli terkuat di alam biasa 100 perbaikan harus memberikan wajahnya. Karenanya, Grandmaster Prophet juga telah bertemu dengan mayoritas pakar tersebut. Dengan demikian, evaluasi yang diberikan oleh Grandmaster Prophet kepada biksu itu benar-benar tinggi. Evaluasi Grandmaster Prophet datang seperti lonceng peringatan bagi kerumunan. Selain itu, orang yang merasa paling tertekan saat ini tidak lain adalah orang suci spiritualis dunia. Dia tahu betul, bahwa orang lain yang hadir tidak memiliki keluhan yang mendalam dengan Chu Feng. Selama mereka mencoba berdamai dengan Chu Feng, mereka pasti akan bisa melakukannya pada akhirnya. Namun sayangnya, dia berbeda. Dia tidak dapat berdamai dengan Chu Feng. Jadi, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Setelah semua, dukungan Chu Feng juga terlalu menakutkan. Seolah-olah ada gunung yang menghalangi jalan antara dia dan Chu Feng. Gunung itu menyebabkan dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Pada saat para ahli sedang merenungkan bagaimana mengubah hubungan mereka dengan Chu Feng, tapi Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong sudah meninggalkan gundukan makam yang sangat terpencil. Chu Feng, siapa biksu tua itu? Dia tampaknya sangat kuat. Zhao Hong bertanya. Benar saudaraku, aku benar-benar tidak pernah berharap, bahwa kamu telah benar-benar menemukan pendukung seperti itu. Tidak heran kamu begitu tenang menghadapi orang-orang munafik itu, ucap Wang Qiang sambil memasang ekspresi bersemangat. Karena bagaimanapun, mereka hampir menderita musibah sebelumnya. Aku dan senior itu hanya bertemu beberapa kali. Dan juga, aku tidak mengenalnya dengan baik. Aku sangat terkejut bahwa dia bersedia membantu menyelamatkan kita. Aku merasa bahwa dia tidak akan terus melindungi aku selamanya. Jadi, kita tidak bisa menaruh harapan pada dia menyelamatkan kita lagi. Di masa depan, yang terbaik adalah kita mengandalkan diri kita sendiri, kata Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak dapat mendeteksi keberadaan biksu tua itu, tapi Chu Feng merasa bahwa biksu tua itu sudah pergi. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan biksu tua itu hanya dimaksudkan untuk menakuti kerumunan. Dia tidak berencana untuk melindungi Chu Feng selamanya. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Apa yang dikatakan Chu Feng sangat benar, kata Zhao Hong menyetujui. Berita tentang kami mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong, ini pasti akan segera menyebar. Kemungkinannya akan ada banyak orang yang akan datang untuk menyerang kita. Maka dari itu, kita harus sangat berhati-hati, kata Chu Feng. Tapi, kita tidak bisa terus sembunyi selamanya, kata Wang Qiang. Tentu saja, kita masih harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, kata Chu Feng. Lalu, ayo pergi dan temukan harta yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kai Hong. Mungkin mereka bisa membantu kami, kata Zhao Hong. Tempat mana yang lebih dulu?
Tanya Wang Qiang. Milik aku sangat sulit. Sedangkan untuk Chu Feng, tampaknya akan lebih sulit. Lagi pula, hubungan kita dengan klan surgawi Kong tidak baik saat ini. Jadi, ayo pergi dan dapatkan milikmu terlebih dahulu, kata Zhao Hong kepada Wang Qiang. Saudaraku, apa menurutmu? Wang Qiang bertanya pada Chu Feng. Aku setuju dengan Zhao Hong, kata Chu Feng. Baiklah, itu sudah diputuskan, ucap Wang Qiang dan tersenyum. Kemudian Chu Feng, Zhao Hong dan Wang Qiang mulai melanjutkan menuju Damned Pond Dread Demon. Meskipun Damned Pond Dread Demon tidak berbahaya seperti kota Flame Phoenix, tapi itu tetap merupakan salah satu dari area terlarang yang ada di alam Baisa 100 Refinements. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.